Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rizky Nurulaili dari kelas S1 Manajemen C 2018. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun kampanye public relation yang terdiri dari 9 langkah dan terbagi menjadi 4 fase. Nah, yang pertama adalah fase formative research atau penelitian formatif, yaitu riset formatif yang dilakukan sebelum memulai suatu program. Nah, di fase ini terdiri dari langkah 1 hingga langkah 3. Langkah pertama adalah analyzing the situation atau menganalisis situasi. Kita harus menganalisis situasi di luar ataupun di dalam perusahaan. Nah, situasi tersebut bisa bersifat negatif maupun positif dan bisa diidentifikasikan sebagai peluang atau hambatan. Langkah kedua adalah analyzing the organization atau menganalisis organisasi. Di langkah ini kita menganalisis kelemahan dan kelebihan perusahaan itu sendiri atau biasanya disebut dengan analisa SWOT. Langkah ketiga adalah analyzing the public atau menganalisis publik. Di sini kita menganalisis publik internal dan publik eksternal. Fase kedua adalah fase strategi, yaitu perencanaan keseluruhan organisasi, yang terdiri dari langkah 4 hingga langkah 6. Langkah keempat adalah establishing goals and objectives, atau menentukan tujuan dan sasaran. Nah, di sini kita mengembangkan tujuan kita menjadi tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur untuk menentukan apa yang ingin dicapai. Langkah kelima, formulating action and response strategies, yaitu mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi tertentu dan menentukan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi. Langkah keenam, using effective communication atau menggunakan komunikasi yang efektif. Di langkah ini, kita mempertimbangkan komunikasi yang efektif. Fase ketiga adalah fase taktik yang terdiri dari langkah ke-7 dan langkah ke-8. Langkah ke-7, memilih taktik komunikasi. Ada 4 jenis taktik komunikasi. Yang pertama itu adalah taktik komunikasi antar pribadi yang menawarkan kesempatan tatap muka dalam berinteraksi. Nah, taktik ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah keterlibatan personal, yang kedua ada pertukaran informasi, dan yang ketiga adalah acara khusus. Jenis kedua adalah taktik media organisasi dan sosial. Nah, ini tuh diterbitkan langsung dan diatur oleh organisasi. Contohnya adalah publikasi, surat langsung, media elektronik, media digital, dan media sosial. Yang ketiga adalah taktik media berita, yaitu memberi kesempatan kepada organisasi untuk menyampaikan pesan yang kredibel melalui organisasi jurnalistik. Contohnya adalah melalui koran, majalah, TV, blog media, dan radio. Yang keempat adalah periklanan dan taktik promosi. Nah, ini juga bisa mencapai audiens yang besar. Contohnya adalah iklan cetak, iklan media elektronik, out of home advertising, dan barang promosi. Langkah ke-8, implementing the strategic plan atau menerapkan rencana strategis. Nah, di sini kita menentukan jadwal dan budget untuk mengimplementasikan program apa yang akan dijalankan. Fase keempat adalah fase evaluative research atau penelitian evaluatif yang terdiri dari langkah ke-9. Langkah ke-9 itu sendiri adalah evaluating the strategic plan atau mengevaluasi rencana strategis. Nah, di sini adalah mengevaluasi seluruh rencana-rencana strategis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.